Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Tutor Bahasa Indonesia yang saya hormati dan mahasiswa Universitas Terbuka yang berbahagia. Terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Muhammad Said Gifari dengan nomor induk mahasiswa 0436677768. Program Studi Administrasi Bisnis Unit Pembelajaran Jarak Jauh Samarinda. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena pada berkat dan rahmat-Nya, pada kesempatan kali ini kita masih bisa menyimak dan menerima informasi yang akan saya berikan, yaitu mengenai COVID-19. Pertama-tama ialah pengertian COVID-19. Coronavirus adalah kumpulan virus yang menginfeksi sistem pernapasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan seperti flu dan batuk. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat seperti infeksi pada paru-paru atau pneumonia. Selanjutnya, sejarah COVID-19 di dunia. Wabah COVID-19 pertama kali dideteksi di kota Wuhan, Hubei, Tiongkok pada tanggal 31 Desember 2019 dan ditetapkan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 11 Maret 2020 hingga 14 November 2020. Lebih dari 53.281.350 kasus telah dilaporkan di lebih dari 219 negara dan wilayah seluruh dunia, mengakibatkan lebih dari 1.301.021 orang meninggal dunia dan lebih dari 34.394.214 orang sembuh. Virus COVID-19 diduga menyebar di antara orang-orang terutama melalui percikan pernapasan yang dihasilkan selama batuk. Setelah membahas sejarah COVID-19 di dunia, mari kita membahas sejarah COVID-19 di Indonesia, di negara kita sendiri. Pandemi COVID-19 di Indonesia merupakan bagian dari pandemi penyakit coronavirus 2019 yang berlangsung di seluruh dunia. Penyakit ini disebabkan oleh coronavirus sindrom pernapasan akut berat 2. Kasus positif COVID-19 di Indonesia pertama kali dideteksi pada tanggal 2 Maret 2020. Ketika 2 orang terkonfirmasi tertular dari seorang warga negara Jepang. Pada tanggal 9 April, pandemi sudah menyebar ke 34 provinsi dengan DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah sebagai provinsi paling terpapar tinggi di Indonesia. Sampai tanggal 15 November 2021, Indonesia telah melaporkan 4.251.076 kasus positif, menempati peringkat pertama terbanyak di Asia Tenggara. Sebagai tanggapan terhadap pandemi, beberapa wilayah telah melakukan pembatasan sosial berskala besar atau biasa disebut dengan PSBB pada tahun 2020. Topik pembahasan selanjutnya ialah gejala COVID-19. Banyak sekali gejala-gejala yang bisa terjadi karena virus ini, dimulai dari gejala ringan hingga gejala berat. Gejala ringan biasanya ditandai dengan hidung beringus, sakit kepala, batuk, sakit tenggorokan, demam, merasa tidak enak badan, dan hilangnya kemampuan indera perasa dan penciuman. Dan gejala beratnya biasanya ditandai dengan demam yang tinggi, batuk dengan lendir, sesak napas, dan nyeri dada saat bernapas. Selanjutnya ialah penyebab COVID-19. Infeksi coronavirus disebabkan oleh virus corona itu sendiri. Kebanyakan virus corona menyebar seperti virus lain pada umumnya melalui percikan air liur. Saat kita berbicara itu ada percikan air liur itu yang menyebabkan penyebaran. Menyentuh tangan atau wajah orang lain, menyentuh mata, hidung, atau mulut setelah memegang barang yang terkena percikan air liur terhadap virus corona. Selanjutnya ialah cara pengobatan COVID-19. Terdapat beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk mereda gejala virus ini, seperti minum obat yang dijual bebas untuk mengurangi rasa sakitnya, seperti mengurangi demam, batuk, dan sesak napas. Kedua ialah bisa gunakan pelembab ruangan atau mandi dengan air panas untuk membantu meredakan sakit tenggorokan. Ketiga, memperbanyak istirahat seperti tidur.
Dan keempat, perbanyak asupan cairan pada tubuh, yaitu dengan meminum air putih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Atas kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.